Halo Tribuners, selamat sore. Senang sekali saya Ajeng Hatalia bisa kembali menyapa Tribuners tentunya di program kesayangan kami yaitu Tribun Bastory. Ya, di Tribun Bastory tepatnya di studio kami di Jalan Jenderal Sudirman, Sirimau, Kota Ambon. Saat ini sudah hadir bersama saya narasumber kali ini datangnya dari Partai Gelora. Beliau adalah Ketua Wilayah Gelora Maluku, Pak Talib Soumena. Selamat sore. Selamat sore, Bu Ajeng. Apa kabar, Pak? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mau memenuhi undangan tribunambon.com di sore hari ini ya. Dan selanjutnya akan saya sapa Pak Talib. Oke. Pak Talib ya, boleh. Baik. Oke, Tribuners, apa kabar untuk kalian yang baru saja bergabung? Kami live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage, di mana kalian bisa berkomentar di sana, comment section, langsung saja pertanyaan, saran, ataupun kritik juga boleh banget di kolom komentar. Nanti akan saya bacakan dan kami langsung respon bersama narasumber kami di sini. Baik, Tribuners, seperti yang kita tahu bahwa Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau yang dikenal dengan Partai Gelora Indonesia ini merupakan salah satu partai politik di Indonesia, dan partai ini dikenal karena dipimpin oleh mantan Partai Keadilan Sejahtera yaitu Muhammad Anies Mata. Betul? Dan didirikan oleh 99 orang dari 34 provinsi pada 28 Oktober 2019 lalu dan terdaftar di Kemenkumham sebagai partai politik pada 2020. Nah, di 2022 ini, seperti apa persiapan Partai Gelora menuju ke Pesta Demokrasi nanti di 2024? Kita akan langsung ngobrol bersama dengan narasumber saya, Pak Talib Soumena di sini. Untuk itu, kalian harus stay tune meskipun lagi menjalankan rutinitasnya di hari Jumat ini, agar kita juga sekaligus bisa mengedukasi para Tribuners tentunya terkait dengan seperti apa berpolitik, apalagi menjelang nanti di 2024 Pesta Demokrasi ini. Baik Pak, sebelum kami melaju ke seperti apa persiapan Partai Gelora Maluku ini untuk nanti Pesta Demokrasi, mungkin boleh kasih insight atau penjelasan ke Tribuners dulu. Seperti yang tadi saya sebutkan di awal bahwa banyak banget kader-kader PKS yang tergabung di dalam Partai Gelora ini. Nah, yang membedakan sehingga hal itu membuat orang-orang berpikir bahwa partai ini sama aja gitu sama PKS gitu. Mungkin apa yang membedakan Partai Gelora dan juga PKS, boleh disampaikan Pak? Saya merasa ingin mulai dari kesimpulan. Boleh. Apa sebetulnya beda antara Gelora dengan PKS? Gelora adalah PKS yang Indonesia. Kira-kira begitu ya. Singkatnya begitu ya. Kesimpulannya begitu. Sebenarnya ini lahir dari kegelisahan. Kegelisahan tentang bagaimana menjadikan partai politik yang kita beraktivitas di dalamnya itu sebagai kendaraan yang membawa negara besar ini, Indonesia ini, pada tataran yang lebih tinggi lagi, dan cita-cita itu tidak bisa kita wujudkan kalau kita tidak betul-betul men-Indonesia. Kita tidak betul-betul menjiwai bangsa yang besar ini, yang begitu banyak keragam budaya, suku, bangsa, bahasa, agama di dalamnya itu. Jadi pengalaman-pengalaman itu lalu melahirkan satu keputusan untuk mengambil langkah politik yang cukup berani ya, kami kira. Kita bilang begini sebab kami dulu pernah di PKS dan termasuk Bapak salah satu kader PKS saat itu. Saya bergabung dengan PKS sejak awal. Ya. Dan mengetahui dengan baik apa yang menjadi kelebihan satu partai tempat kita bernaung dan apa kelemahan dan apa kekurangan yang bisa kita tutupi. Dan Gelora adalah jawaban. Kenapa demikian? Tentang cita-cita Indonesia tadi, kita perlu betul-betul meresapi jiwa, raga bangsa yang besar ini, negara yang besar ini, untuk bisa membawa bangsa ini, negara ini menuju pada cita-cita
para pendahulu. Kalau kita tidak mampu untuk bisa meresapi spirit jiwa bangsa, itu tidak bisa. Dan kehadiran Gelora ini dalam rangka untuk menjadi alat perjuangan yang mampu meresapi spirit jiwa bangsa tadi. Pengalaman sekian puluh tahun di partai yang lama, itu kami merasakan kebuntuan. Merasakan apa Pak? Kebuntuan. Kebuntuan? Ya. Kenapa demikian? Gelora adalah terobosan. Sebab tadi untuk bisa meresapi spirit bangsa, bisa meresapi betapa besar luasnya ini bangsa dan negara kita ini, kita mesti melepaskan sekat-sekat. Kita mesti melampaui batas-batas yang ada. Gitu. Jadi benarkah Partai Gelora ini mengusung asas Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia, bukan Islam? Kita tetap menjadikan agama sebagai spirit. Sebab agama bagaimanapun adalah faktor yang paling dominan dalam menggulirkan sebuah perubahan, spiritnya. Tapi bahwa karena kita ini ada di Indonesia yang dipenuhi dengan keanekaragaman sosial yang begitu tinggi, dan kita sama-sama sudah memiliki sebuah platform yang sangat ideal yang bernama Pancasila, maka kita menjadikan itu sebagai asas kita. Karena Pancasila sebagai sebuah platform, itu dengan Pancasila sebagai sebuah platform itu, semua keanekaragaman bangsa ini, negara ini bisa terwadahi. Dan kalau kita mampu untuk bisa mewadahi semua keanekaragaman bangsa ini, negara ini, kita bisa menjadikan itu sebagai kekuatan kita, modal utama kita yang paling utama, yang paling penting untuk menuju cita-cita besar. Apa itu? Cita-cita besar ini yang beta ingin jelaskan. Semua tribuner seluruhnya ya. Gitu ya. Jadi kalau kita membaca dengan jeli pada preambul Mukadimah, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 itu, di situ tersebutkan cita-cita nasional. Yang paling digarisbawahi daripada itu. Untuk membentuk suatu pemerintah negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini kan cita-cita nasional kita. Nah, perhatikan Bu Ajeng, teman-teman sekalian, pada cita-cita yang terakhir. Menjadi penjaga ketertiban dunia yang didasarkan pada perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini cita-cita yang luar biasa besar. Kita menjadi penjaga ketertiban dunia. Kita mesti menjadi negara adidaya kalau begitu. Kita mesti keluar dari sekadar memperhatikan Indonesia, tapi memperhatikan dunia secara global. Itu cita-cita yang butuh energi yang luar biasa. Betul. Dan untuk mencapai ke sana, kita mesti mampu menghimpun seluruh elemen anak bangsa ini yang begitu beraneka ragam ini. Tidak bisa tidak. Seluruh mesti kita himpun bersama. Pancasila memungkinkan itu. Pancasila memungkinkan itu. Asas yang dipakai oleh Gelora. Platform yang bisa menerima keberagaman seluruh anak bangsa. Baik. Tantangan ini yang kami rasakan pada bertahun-tahun sebelumnya. Karena itu beta bilang tadi, Gelora ini muncul karena kegelisahan yang lama. Satu kegelisahan setelah kita berpolitik sekian puluh tahun, tapi ada sekat yang terasa membatasi kita ingin terobosi itu. Kita ingin jadikan ini Gelora sebagai partai yang mewakili seluruh keanekaragaman sosial Indonesia. Baik, Pak. Apakah di 2 tahun terakhir ini kegelisahan itu mulai berkurang dan sudah menuju ada cahaya begitu untuk menyambut cita-cita tadi? Puji syukur kita setelah sekian lama, ada 2 tahun ya, Gelora melakukan konsolidasi.
kita mendapatkan penerimaan yang begitu luas. Saya sendiri tidak menyangka, ya, nilai jual Partai Gelora begitu tinggi. Ya. Di Maluku sendiri? Gambaran itu saya dapat di sini. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, sebenarnya ketika amanat untuk membawa Partai Gelora ini di Maluku itu saya terima, kita merasakan ada tantangan yang besar. Ya. Tapi begitu kita menyampaikan ini ke publik, ada penerimaan yang luas kita rasakan, kita dapatkan. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, terbentuk keterwakilan partai pada 11 kabupaten kota, pada 118 kecamatan di seluruh Maluku. Totalnya? Totalnya, seluruhnya 100%. 100%? 100%. Baik. 100% kabupaten, 100% kecamatan. Baik. Dan mohon doa kita sampai pada Desember nanti itu mentargetkan bisa hadir pada seluruh desa negeri Maluku. Mohon doa. Baik, Tribuners, boleh berkomentar ya, kalau kalian bilang amin, boleh aja tuh di kolom komentarnya, ataupun pertanyaan seputar tema yang kita bahas ini, melajunya Partai Gelora nanti di pemilu 2024. Baik Pak, seperti yang kita tahu bahwa nanti pesta demokrasi ini akan berlangsung di 2024 nanti. Persiapan Partai Gelora sendiri menyambut agenda ini seperti apa? Sekarang kita sedang fokus untuk menghadapi verifikasi partai politik oleh KPU ya. Dan sebagai partai baru, kita punya keharusan untuk bisa melewati ini, melewati tahapan verifikasi administratif yang sekarang sedang berlangsung, dan melewati verifikasi faktual nantinya setelah kita dinyatakan lolos dalam verifikasi administratif. Kami menjadikan verifikasi parpol ini betul-betul sebagai agenda utama kami. Fokus pada menuntaskan atau melewati ini dengan sempurna. Gitu. Karena ini adalah salah satu dari 3 titik kritis, kalau beta boleh bilang. Apa saja? Ketika kita ingin memberikan kiprah kita ya kepada negara ini, yaitu ketika nanti di masyarakat memberikan kepercayaan pada kami pada saat pemilu, ada 3 titik kritis yang perlu kami lewati. Kami telah melewati 1 titik kritis. Yang pertama itu pendaftaran partai politik di Kementerian Hukum dan HAM. Pada 2020 lalu? Pada 2020 itu kami memulainya betul-betul dari bawah, betul-betul menguji coba ide kami, memberikan menawarkan ide gagasan Partai Gelora ini pada masyarakat, apakah ini diterima atau tidak. Kami telah melewati itu dengan salah satu fase dalam melanggengkan partai politik ini diakui negara, begitu. Yes, dengan berbadan hukum sebagai partai politik, kami telah resmi terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Itu titik kritis yang pertama. 2 lainnya? Yang kedua itu adalah sekarang yang sedang kami ikuti, verifikasi parpol oleh KPU, ya, sebagai satu uji dari KPU apakah satu partai politik itu laik atau tidak ikut pemilu. Nanti ujian terakhir ada pemilunya sendiri. Ya. Tadi beta sebut kalau verifikasi parpol itu adalah ujian dari KPU atau uji KPU untuk menilai apakah sebuah partai politik laik atau tidak. Kalau dari sisi kelaikan sebagai sebuah parpol untuk ikut pemilu, kami yakin, sangat optimis ya, kami laik untuk ikut pemilu. Baik. Tapi itu bukan menjadi target utama kami. Bukan pertanyaan laik atau tidak ikut pemilu, tapi laik atau tidak untuk menang di pemilu. Boleh 500 orang yang ada di belakang kamera ini tepuk tangan dulu. Oke, baik. Kami sangat mengapresiasi semangat seperti Gelora dalam jiwa-jiwanya kader partai politik ini. Namun kita lihat lagi nih, Partai Gelora sebagai partai baru di dunia politik Indonesia, seberapa yakin Bapak bisa dengan pede melaju nanti di pemilu 2024?
aturan menyebutkan sebuah partai politik layak untuk ikut pemilu kalau dia punya keterwakilan 100% di tingkat wilayah. 75% di tingkat kabupaten kota. 50% di tingkat kecamatan dari yang diikutkan di kabupaten kota itu. Ya. Itu untuk layak atau tidaknya ikut pemilu. Ya. Hari ini Partai Gelora, kalau beta boleh ambil skup di Maluku, kita 100% kabupaten kota. Telah ada keterwakilan dengan kepengurusan yang lengkap. Kita juga telah ada bukan di 75% kecamatan atau 50% kecamatan, tapi 100% kecamatan. Yang ketiga, kita sudah mulai merambah pada tingkat desa, kelurahan, negeri. Beta ingin sampaikan bahwa kondisi kita di Maluku ini sudah sejak lama ya. Tantangan kita di Maluku ini satu. Dihadapi oleh seluruh partai politik, dihadapi juga oleh seluruh organisasi-organisasi kemasyarakatan yang lain, dihadapi juga oleh pemerintah. Yaitu masalah accessibility, masalah keterhubungan. Ini tantangan paling utama kita di timur, di Maluku. Masalah keterhubungan. Masalah keterhubungan dengan berbagai pihak tadi, termasuk pemerintahan. Keterhubungan oleh karena kita ini tantangan geografis ya. Oke, tantangan geografis. Juga pada tantangan pada fasilitas telekomunikasi juga masih jauh dari sempurna. Itu menjadikan kita di Maluku ini susah dalam konektivitas, keterhubungan antara satu titik dengan titik yang lain. Kita punya keyakinan bahwa siapa dia yang bisa menjawab tantangan ini, dia akan sukses. Bisa menjawab tantangan mengenai masalah keterhubungan, ya. Persoalan geografis tadi. Persoalan geografis, persoalan komunikasi. Langkah yang kami ambil di dalam menjawab itu adalah dengan betul-betul memberikan perhatian yang penuh kepada struktur partai. Karena ini adalah jaringan organik yang bisa memecahkan itu. Jadi kita memperpendek rentang kendali. Semakin pendek rentang kendali, semakin bagus. Kondisi kita di Maluku dihadapi oleh seluruh rezim pemerintahan. Sama. Kalau satu periode pemerintahan dia mampu untuk bisa memperpendek rentang kendali ini, dia sukses. Dia bakal sukses. Itu yang kami hadapi di lapangan, dan kami merekam ini. Kami merekam ini dengan begitu jeli. Karena itu perhatian kami kepada struktur partai, bukan perhatian yang setengah-setengah. Dan kesiapan struktur partai itu yang sampai pada tingkat desa itulah yang membuat saya optimis. Baik, nanti kita akan masuk ke strategi apa yang tengah dan akan dijalankan oleh Partai Gelora di Maluku ya. Namun kita balik lagi nih di tahapan pemilu 2024 yang mana saat ini tengah masuk di pendaftaran partai-partai pada 1 Agustus 2022 lalu. Apa yang menjadi kendala Partai Gelora dari pandangan Bapak ini tidak mendaftar di hari pertama, melainkan nanti ditunda pada tanggal 7 nanti? Iya. Sebenarnya kita sudah mendaftar untuk hari pertama. Komunikasi dengan KPU juga sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Kalau Gelora akan mendaftar pada hari pertama. Tapi karena kita melihat ternyata di hari pertama itu ada banyak sekali partai yang mendaftar. Iya. Ini sama sekali tidak menarik sebagai sebuah partai baru. Apakah nyalinya ciut nanti ketika begitu ketemu dengan partai-partai yang udah lama begitu, meskipun memang kami meyakini bahwa di Partai Gelora ini partai baru, namun muka lama banyak di sini. Jadi tadi beta sampaikan kalau kita sangat siap untuk ikut verifikasi ini. Dan kita tidak saja menyiapkan diri untuk memenuhi syarat-syarat verifikasi partai politik KPU, tapi kita sudah semua selesai ya, dari sisi semua persyaratan itu semua selesai. Tapi karena pada tanggal 1 itu ada banyak sekali partai, ada yang tentu dari sisi pemberitaan juga kita
pasti banyak sekali perhatian terbagi kepada partai-partai yang lain. Maka kita memilih pada tanggal 7 di hari libur yang tentu kita bisa rileks ya ketika mendapatkan partai, kita bisa berjalan ke KPU dengan lebih lebih lenggang gitu ya. lebih enjoy ya, riang gembira kita dalam pendaftarannya itu sudah kita persiapkan, dan mudah-mudahan nanti besok pada tanggal 7 hari Ahad nanti bisa berjalan dengan lancar. Dan kita di sini di Maluku, di Kota Ambon juga sedang mempersiapkan beberapa hal yang bisa mendukung kesuksesan pendaftaran nanti. Oke, nanti persiapan-persiapannya kita gali lagi nanti begitu ya. Kita mau menyapa dulu nih untuk Tribuners yang lagi mantau kita di layar monitornya. Kita masih live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage. Kalian boleh berkomentar di sana berupa pertanyaan, saran ataupun kritik. Nanti akan kami sampaikan ke narasumber kami Pak Thalib Soumena. Baik, Pak, kita lanjut nih. Kalau kita mau melihat kan suasananya udah mulai rame nih ya. Apalagi dengan pendaftaran partai-partai kemarin, kita melihat banyak sekali partai-partai yang sudah membangun koalisinya dengan partai-partai lain begitu. Gelora sendiri seperti apa nih? Jangan ketawa, Pak. Kalau dalam aras politik nasional ya, Gelora sejak awal itu datang dengan menawarkan satu tawaran konsep bernegara yang sedikit baru. Kita pernah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi tentang pengkajian ulang itu ya, Pak ya? Angka baik parliamentary threshold maupun presidensial threshold. Gitu ya. Namun ditolak kan, Pak ya? Ya, ditolak. Tapi kita akan mengajukan kembali. Gitu. Masih optimis. Yes, ya, sebab dasar argumentasi kita kuat. Kalau untuk negara sebesar ini, sebesar kita Indonesia ini, dengan bangsa yang begini besar, lalu membatasi anak bangsa yang lain untuk ikut berkontestasi, kita rugi sebagai bangsa. Itu tidak NKRI. Tidak. Itu bukan semangat NKRI, semangat keragaman, semangat Bhinneka Tunggal Ika, tidak. Di situ dia tidak mewujud dalam angka itu. Berikan kesempatan yang lebih luas pada anak bangsa. Kalau hanya dengan mengikuti aturan angka itu 20% ya, mungkin hanya 2 atau 3 paling banyak yang berkontestasi, gitu ya. Yang rugi ya negara sebesar ini, gitu loh. Ada banyak anak-anak bangsa yang yang brilian, ya. Kenapa tidak diberikan kesempatan untuk dilihat dulu oleh publik, gitu loh. Biar publik menilai, gitu loh. Negara yang begini kaya kan, penduduknya begini besar, gitu. Apa hanya bisa diwakili oleh 2 atau 3 orang itu kandidat itu kan? Rugi bangsa, rugi negara ini. Berarti Gelora sendiri mau agar nanti di kontestasi ini semua kader dari masing-masing partai itu turut dicalonkan. Begini ya, kalau satu partai politik itu didirikan hanya untuk menjadi kendaraan politik pada orang-orang tertentu saja, buat apa mendirikan partai politik? Buat apa KPU susah-susah bikin verifikasi parpol untuk menyeleksi partai-partai itu, gitu. Kita mendirikan partai politik sebagai satu sarana untuk sebagai kanal ya, saluran untuk anak-anak bangsa yang brilian itu bisa mendapatkan kesempatan yang luas ya untuk tampil di panggung, kan gitu ya. Kalau dibatasi pada 2 orang atau 3 orang, sangat mungkin itu akan diselesaikan di belakang meja, ya kan? Sangat mungkin itu akan diselesaikan oleh para para pemilik modal yang kuat. Sudahlah, ini kita siapkan Anda berdua. Sudah jelas siapa yang bakal menang, siapa yang bakal kalah. Bukankah ada pesta demokrasi, Pak? Itulah adanya. Iya, pesta demokrasi kan dimaksudkan untuk menjadi panggung yang lebih luas kan. Bukan untuk menjadi panggung yang sempit. Untuk itu harus ada perwakilan dari
partai seperti tadi yang disampaikan? Pak Ketum ya, Pak Anies Mata itu dalam banyak kesempatan kan sering bilang, politik ini, Wajeng, politik ini adalah industri pemikiran. Di dalam partai politik itu kita memanufaktur ide, gagasan. Ya. Ide dan gagasan dimanufaktur sedemikian rupa, lalu orang mulai tampil, lalu itu tersampaikan oleh tokoh-tokoh masing-masing partai politik kan. Berikan kesempatan itu pada semua anak bangsa yang terbaik yang menjadi pimpinan partai politik untuk menyampaikan gagasannya, idenya tentang bangsa ini mau dibawa kemana negara ini, dan biarkan masyarakat menilai. Gitu loh. Ya. Partai Gelora sendiri sudah punya calon yang nanti melaju Pak Ketum. Oh, Pak Anies Mata presidenku. Sekali lagi boleh keras begitu Pak. Nanti calonkan Partai Gelora nanti satu NKRI ini Pak Ketum. Yes, Mata. Pak Anies Mata. Oke. Dicatat ya, setelah ini nanti ada beritanya. Baik, oke. Kita akan lihat lagi nih strategi-strategi apa yang tengah disiapkan Partai Gelora di Maluku untuk menuju pesta demokrasi di 2024, Pak. Seperti yang tadi disebutkan, memang tantangannya ada, yaitu dua tantangan tadi yang telah disebutkan, kondisi geografis, keterhubungan, kondisi geografis dan juga internet, infrastruktur telekomunikasi yang dinilai tidak menghubungkan semua masyarakat di provinsi Maluku ini. Strategi apa yang kemudian disiapkan oleh Partai Gelora untuk bisa memenangkan kontestasi ini? Kalau satu pemimpin pemerintahan itu dia pernah berproses dalam partai politik, itu sedikit banyak membantu kelak ketika dia menjadi pemimpin pemerintahan. Karena apa yang kami hadapi di partai politik itu sebetulnya sama saja dengan apa yang dihadapi oleh pemerintahan. Tantangannya sama. Daerah yang kita datangi sama, ya kan? Apa yang dikunjungi, daerah yang dikunjungi sama Pak Gubernur, itu kan daerah yang sama dengan dikunjungi oleh Talim Sumena kan. Bukan daerah yang berbeda, sama sekali berbeda kan. Orang yang kita datangi juga sama. Rakyat yang kita datangi juga sama kan. Ketwil Gelora datang di Pulau Nusa Laut, mendapati orang-orang di Akon, ya, mendapati orang-orang di Amet, itu kan orang-orang yang sama dengan orang-orang yang didatangi oleh Pak Gubernur ketika berkunjung ke Nusa Laut. Dan karena dua hal ini, karena daerah yang kita kunjungi sama, masyarakat yang kita datangi juga sama, maka problem yang kita bisa rekam juga sama. Jadi pada tabiatnya sebetulnya apa yang dihadapi oleh pemerintah daerah itu juga sama yang dihadapi oleh partai politik, tantangan-tantangan tersebut ya. Nah, karena itu kalau satu pimpinan partai politik itu dia bisa masuk pada pemerintahan, di situ dia mendapatkan dia mendapatkan situasi di mana dia telah mengakumulasi tantangan-tantangan itu sebelumnya, dan karena itu dia punya rekam jejak yang membantu dia untuk bisa menyelesaikan itu tantangan. Pengalaman dia di partai politik gitu ya. Yang membuat beda kira cuma pada budgeting mungkin ya. Karena kalau Pak Gubernur misalnya kan dia tinggal menghabiskan anggaran kan ya, semangat itu kan ya. Kalau kita di partai politik kan kita dihadapkan pada satu tantangan kekurangan sumber daya gitu. Dan karena itu kita akhirnya mesti kreatif, mesti efisien, mesti efektif. Begitu satu pimpinan partai politik dia berhasil masuk pada pemerintahan, mengelola pemerintahan, dia mendapati satu kolam yang berbeda kan. Pada masa dia memimpin partai politik, melakukan konsolidasi partai politik, struktur partai politiknya, ada tantangan yang dia hadapi, dan karena itu dia mesti bisa berinovasi. Tapi begitu dia mendapatkan kekuasaan, dia mendapatkan satu kolam baru, dan itu menumbuhkan gairah dia. Dia
dalam keadaan telah memupuk ide, memupuk gagasan sekaligus kekuasaan, inisiatif, gitu ya. Kami di Partai Gelora setelah 2 tahun ini kita melakukan konsolidasi struktur partai, kita betul-betul menahan amarah dalam tanda kutip ya, energi positif gitu ya, energi positif ya. Ini kalau dalam kondisi yang begini terbatas sumber daya saja kita bisa begini, apalagi nanti kalau kita punya sumber daya. Gitu. Jadi energi positif ini membuat kami bergairah gitu loh. Gelora mesti menang, kita mesti menang. Menang bukan hanya kebutuhan tapi keinginan. Baik, tahan sampai di situ, Pak. Menurut Pak, dari kacamata Pak Thalib ini, seperti apa pemerintahan kita di Maluku saat ini? Ya, tantangan yang tadi beta sebutkan di awal tadi itu ya, itu mesti diterobos. Dan itu tantangan klasik ya. Dari waktu ke waktu belum bisa berhasil untuk diterobos ya. Pemimpin di tingkat provinsi dengan provinsi yang begini luas ya. Jadi bayangkan kalau satu Jawa Barat dikelilingi itu dalam 2 hari mungkin selesai, kayaknya ya 2-3 hari selesai. Maluku bisa. 1 pekan pun beta masih sanksi itu bisa mengunjungi seluruh kabupaten kota se-Maluku. Pemimpin mesti turun, hadir ke bawah meresapi sengsara masyarakat, ikut dalam duka masyarakat, ikut senang bersama masyarakat. Dia harus bisa mendatangi seluruh pelosok di Maluku. Tantangan yang luar biasa kan. Mohon maaf, beta belum mendapati itu. Ya. Kami di partai politik sebagai pimpinan wilayah kan mendatangi juga daerah-daerah ya. Tantangan sama pemimpin kan sama saja kan, beta ketua wilayah, Pak Gubernur juga pimpinan wilayah satu provinsi kan ya. Datang pada masyarakat, meresapi bahagia mereka, senang mereka, susah mereka, derita mereka, sengsara mereka. Menurut Pak Thalib itu belum maksimal dilakukan oleh Gubernur Maluku. Belum maksimal. Siapapun gubernur di Maluku, dia punya tantangan yang mesti dia jawab dengan itu. Dia mesti menerobos kesulitan geografis. Harus. Dia mesti menerobos itu. Dia mesti, ini provinsi kepulauan yang begini luas, Bun. Begini luas. Dengan tabiat juga yang begini ragam kan. Orang di Seram kan berbeda dengan orang di Wetan. Beda. Kalau gubernur hanya orientasinya pada Ambon saja, atau Ambon, Seram, dan Bulu saja, salah. Beta membayangkan pimpinan daerah kita ini, karena saking luasnya provinsi kita ini dan saking beratnya tantangan geografis tadi itu, beta membayangkan dia berpayah-payah, pemimpin daerah berpayah-payah, kelelahan mengurusi daerah. Seharusnya kelelahan mengurusi daerah. Nah, provinsi begini luas, begini besar. Namun hal itu tidak dilihat di pemerintahan. Beta belum mendapati itu ya. Karena sebagai pimpinan partai politik kan kita keliling juga. Kalau kita mau melihat proses pemilihan gubernur di periode sebelumnya, untuk periode ini, apa yang perlu diperhatikan di Gelora untuk mengusung calon di 2024? Sebenarnya kita ingin fokus pada pemilu dulu sebelum pilkada, karena pilkada kan dia akan dilaksanakan setelah pemilu, gitu ya. Tentu kita ingin menjadikan Gelora ini sebagai partai yang bisa mengusung satu kepala daerah secara mandiri. Itu target kita. Bu Ajeng kalau ingin bertanya tentang target Gelora pada pemilu 2024, itu target kita, ya. Kita ingin menjadi partai politik yang bisa mengusung secara mandiri pimpinan ketika nanti di November. Sudah ada calon? Kita lanjut aja di pilkada. Sudah ada calon? Sampai hari ini belum. Belum ya?
Udah ada bisik-bisik tuh. Pasti ada orang-orang yang Dalam politik, komunikasi politik itu satu keharusan, ya. Dan kita sama sekali tidak menutup pintu terhadap siapapun, ya, yang ingin membangun komunikasi politik dengan Gelora, termasuk juga tidak menutup pintu untuk membicarakan tentang politik pilkada. Ya. Tapi sekali lagi, kita untuk sampai pada siapa belum, tapi pada ide dulu, mari kita dudukan. Pada cita-cita kita berpolitik dulu, mari kita sama-sama dudukan. Kita akan menitipkan ya, cita-cita kita pada orang yang tepat. Pada orang yang tepat. Karena entah ya di elemen organik pemerintahan ya. Dalam elemen organik di Gelora, kita mengakumulasi problem yang ada di masyarakat. Perwakilan kita sejauh ini kan sampai pada kecamatan dan sedang merambah desa ya. Sudah ingin menyelesaikan pada Desember nanti desa ya. Kelak nanti kalau kita sudah menyelesaikan pada tingkat desa negeri, itu akan sudah semakin bagus koneksi kita langsung pada tingkat yang paling rendah pemerintahan, pada tingkat desa negeri. Ya. Itu artinya saluran aspirasi komunikasi itu kita bisa rekam di sini di Ambon ya. Kita bisa lebih dengan cepat membaca situasi di daerah dan kita pasti akan melihat ya kira-kira pada aspek apa seharusnya Maluku ini kita sentuh, kita bangun gitu ya. Dan kira-kira dengan siapa nanti setelah itu dengan siapa kita bisa menitipkan cita-cita itu pada orang yang ingin kita dukung itu. Baik, tahan bentar Pak, kita minum kopi dulu, silahkan saya mau Oke. Sampai dulu nih yang masih stay cool di layar monitornya sambil melihat proses diskusi kami. Asik. Waduh, ini kopinya mantap Bu Ajeng. Mantap ya. Mantap ini kopinya ini. Okay. Ini kopinya ini memang nagih dia. Kopi nanti boleh datang lagi ke sini. Kopi Bastori ya. Bukan. Apa itu? Oh iya, kopi Bastori. Bastori ya. Ini didengerin sama Mati podcast ya. Thank you dulu buat kalian yang sudah gabung di kolom komentarnya, ini udah banyak banget nih Pak yang kasih dukungan juga, ada yang memberikan pertanyaan, nanti bakal ngetik pertanyaan yang sudah diberikan di kolom komentar sebelum kita lanjut lagi di pembahasan kami di segmen terakhir. Ada akun dengan nama Cenok Selatu, kira-kira kapan Partai Gelora bisa rekrut kader-kader baru katanya. Oh yes. Hari ini juga bisa. Iya. Iya, kita sebagai partai baru yang lahir di era digital, betul-betul menjadikan partai ini ramah dengan unsur-unsur digital. Ya. Dan sekarang juga bisa ya kalau untuk mendaftar kita punya punya aplikasi Gelora yang bisa diakses ya. Disebutkan saja. Apa itu? Iya. Partai Gelora Indonesia. Partai Gelora Indonesia. Ya, di App Store ada, di Play Store juga ada, bisa di. Go and download, langsung di download ya. Iya. Ya. Baik, ada lagi. Sekarang jumlah kader kita se-Maluku sudah 11.000 lebih ya. 11.600-an. Di 11 kabupaten. 11 kabupaten kota ya. Dari 11.000 anggota itu kita ikutkan dalam verifikasi KPU nanti itu ada 3.000 anggota. Itu yang sudah terverifikasi betul itu ya. Gimana Tribunas, kalian mau menjadi bagian dari 11.000-an anggota yang tersebar di 11 kabupaten kota? Langsung saja ya, boleh mendaftar, udah bisa sekarang tuh kata Pak Talib. Iya. Oke, untuk Cenok Selatu, thank you. Nah, kita masih ada lagi dari akun dengan nama Harman.
Selamat sore Bang Ketum, katanya. Mohon penjelasan tentang perspektif Gelora memandang Maluku sebagai provinsi kepulauan dengan isu lintas. Boleh ditanggapannya nih. Seru nih pertanyaan Tribuners. Ya isu lumbung ikan nasional, isu LIN, kemudian yang temannya lagi ANP ya, Ambon Newport ya, yang menjadi isu yang pada beberapa waktu terakhir ini sering diperbincangkan, apakah jadi atau tidak ya. Sejujurnya kita berharap ini bisa terrealisir ya, terutama pada Ambon Newport. Ya. Kalau Ambon Newport itu bisa terwujud, terrealisir itu, nanti LIN juga ikut kan. LIN juga ikut ya. Ada banyak tantangan, kompleks kelihatannya ya, sampai tidak pernah bisa dibatalkan dan kemudian tidak lagi dan kemudian hilang kabar. Iya, rasanya kita perlu sedikit lebih terbuka, berpikiran terbuka ya, melihatnya ke depan ya. Ada beberapa aspek yang kami kira juga perlu kita introspeksi ya, sebagai anak Maluku ya. Kita perlu lebih mengedepankan narasi persatuan ya, mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain, kepentingan bersama lebih di depan itu ya. Penolakan terhadap bukan penolakan ya, ketidakjelasan ANP dan LIN ini sebenarnya kalau hemat kami ya, itu ada pada sumbatan komunikasi. Kita perlu berpikiran terbuka, perlu bisa mengajak elemen anak negeri yang lain, terutama tokoh-tokoh kita di Maluku, sama-sama kita duduk satu meja. Ini bukan kepentingan 1-2%, bukan. Ini kepentingan bersama kita, kepentingan rakyat Maluku secara luas itu ya. Jadi kalaupun nanti LIN ini dia gagal, itu jangan kita mengalamatkan kegagalan itu pada seseorang. Dan kalau dia kelak sukses, jangan mengalamatkan suksesnya pada seseorang juga. Gitu. Ini usaha kita bersama secara kolektif ya. Narasi persatuan kita yang perlu kita terus angkat di Maluku. Kebersamaan, kolektivitas, semangat membangun secara bersama-sama. Menjadikan Maluku ini rumah untuk katong semua. Betul. Ya. Baik. Oke, thank you untuk kalian yang sudah berkomentar di kolom komentarnya. Ada Ari juga, Arpati Sahusiwa, kemudian ada Indra Gunawan, juga yang sudah berkomentar di kanal YouTube ya, tidak terbaca di sini, namun thank you yang masih stay tune. Oke, Pak, kita kembali lagi nih di pembahasan kita. Lalu, berapa persenkah target Partai Gelora nanti di pemilu 2024? Target ideal kita ya adalah bisa membawa Pak Ketum untuk menjadi calon presiden. Ya. Tapi sangat kami sayangkan ya sebenarnya ya. Artinya kalau kita tetap bertahan pada angka 20%, itu target kita. Target ideal kita ya. Tapi sebagai partai politik baru yang sekarang sedang mengikuti verifikasi parpol KPU, tentu target kami adalah melewati verifikasi ini, dan pada pemilu nanti itu bisa melewati parliamentary threshold ya. Itu sangat yang ketiga ya, benar ya. Ya, itu ya. 4% kalau parliamentary threshold kan ya. Kami optimis bisa melewati itu ya, bisa melewati angka 4% itu, dan kalau kita semuanya dijaga oleh Allah sama oleh Tuhan Yang Maha Esa, tentu kita ingin meningkatkan target itu sampai menjadikan Gelora ini partai yang bisa menghantarkan kader terbaiknya untuk maju dalam kontestasi
pilpres. Hanya kami sangat menyayangkan kalau pilpres nanti itu merujuk pada pemilu yang tahun 2019 gitu ya. Itu kan sebetulnya sudah expired itu ya. Iya. Oke. Karena lagi dibahas ini saya mau tanya ini juga Pak. Bagaimana Bapak melihat atau pendapat Bapak deh terkait dengan mana tuh? Saya lagi tulis di sini. Komunitas Jokpro 2024. Jokowi Prabowo. Oh. Jokowi Prabowo. Lagi rame itu Pak. Kalau kita melihat pada semangat Partai Gelora untuk melakukan judicial review terhadap presidensial threshold, ya, kemudian semangat Partai Gelora juga untuk membuka panggung politik ini lebih luas. Tentu kita tidak ingin terbawa-bawa ke sana ya. Kita tentu lebih senang, lebih suka kalau ada banyak alternatif. Ada banyak alternatif yang kalaupun nanti mengerucut itu setelah sudah melewati kontestasi ide ya, sudah melewati kontestasi gagasan. Kalau masih sangat sumir seperti sekarang, lalu kita hanya dipersempit pada pilihan yang begitu terbatas. Ini bangsa yang begini besar ya, bangsa yang begini besar ya. Apa hanya itu pilihan kita, alternatif yang ada itu? Yes. Baik, oke, kita kembali ke target ya. Kalau di Provinsi Maluku sendiri, Partai Gelora Maluku menargetkan berapa kursi DPRD? Di semua level ya, di semua level baik provinsi maupun kabupaten kota. Kalau tadi kita sebutkan di tingkat nasional kan kita ingin menghantarkan kader terbaik partai ini untuk berkontestasi di pilpres. Ya. Kalau di wilayah maupun di kabupaten kota, provinsi dan kabupaten kota, kita menghajatkan ya, kita menginginkan, kita menargetkan bisa mengusung secara mandiri dalam pilkada nanti, baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Itu target yang betul-betul kita akan fokus ketika melewati Fairpol nantinya. Lalu strategi Gelora Maluku sendiri untuk menjaring sebanyak-banyaknya suara di Provinsi Maluku ini apa? Kerangka struktur ini kalau kita sudah letakkan dengan baik, dia akan menjadi backbone ya, yang mendukung pergerakan dari anggota partai. Termasuk dari caleg-caleg yang akan berkompetisi nanti itu ya. Kalau kita sudah kelar dalam menyelesaikan kerangka partai, struktur partai ini, pertama kita bisa menerobos kesulitan geografis dan masalah komunikasi. Ada jawaban kita dengan penyelesaian struktur itu pada pertanyaan tentang geografis dan komunikasi. Dua elemen ini ya, pengurus yang organik yang ada pada struktur partai dari DPW, DPD, DPC dan PAC tingkat desa negeri itu nantinya akan berkolaborasi dengan para caleg kita ya, dan dua kekuatan ini yang kami optimis ya, ketika kerjasamanya berjalan dengan baik itu bisa mencapai target yang kita inginkan. Berarti memang salah satu untuk bisa menjaring suara sebanyak-banyaknya itu tadi dengan pemantauan sampai di tingkat desa. Yes ya, jaringan menjadi penting dan penguasaan teritorial juga menjadi penting. Terlebih untuk konteks kita di Maluku, gitu ya. Tantangan ini kan bukan hanya partai politik, tantangan pemerintah daerah juga sama ya. Itu yang beta bilang, kalau pemerintah daerah ini bisa menjaga dengan baik struktur organik pemerintahannya, alur komunikasinya itu lancar ya, sukses nantinya. Tapi kalau itu tidak dijaga dengan baik, nanti tetap akan seperti ini. Karena itu pemimpin mesti berkeliling dong ya, bisa mendengar lebih banyak dari, yang pertama dari organik pemerintahan dulu.
Sama misalnya ketua wilayah juga kan perlu juga keliling dan mendengar lebih banyak pada pimpinan di DPD di kabupaten kota, mendengar lebih banyak dari pimpinan di kecamatan. Baik, baik Pak, pertanyaan terakhir nih. Pesan Anda untuk semua kader Partai Gelora Maluku. Salam Gelora. Ambil pensil. Kita sedang membangun satu organisasi partai politik yang punya cita-cita yang luar biasa, cita-cita yang besar. Dia butuh orang yang punya cita-cita, dia butuh orang yang punya jiwa. Dimanapun Anda, para kader fungsionaris atau para kader anggota, agar bisa berjiwa besar, berpikiran besar, dan menjadi bagian dari satu gerakan yang sedang kita rintis ini, yang akan bergelombang menjadi besar menuju pada cita-cita besar membawa negara kita yang sering diulang-ulangi ya, menjadi pemimpin yang baik dunia besar di Indonesia. Itu cita-cita yang sudah diangkakan dengan begitu definitif ya. Karena itu setiap pelaku perjuangan di Gelora harus mengambil bahagian ini, berpikiran besar, berjiwa besar, dan tadi yang sering kami sampaikan, ini buat kita sedang menjadi partai baru. Yang paling penting adalah budaya organisasi. Kita sedang mengembangkan suatu organisasi yang konsep, yang dengan begitu bisa menampung seluruh inisiatif dan kader-kader yang ada. Budaya organisasi, budaya egaliter, ya, penuh inisiatif, penuh gelora, ya, itu agar kita jaga. Baik. Ini juga kita kira berlaku untuk seluruh, terutama untuk orang di Maluku. Ya. Apa namanya, berpikiran terbuka, menyertakan narasi persatuan, berpikiran positif, berpikir ke depan, ya, dan jangan kalah dalam ini. Betul. Akumulasilah ide gagasan, dan begitu Anda punya ide gagasan dan Anda tidak miskin inisiatif. Ya, ingat itu ya. Yang paling terakhir Pak, sorry tadi terakhir ada yang paling terakhir ternyata. Apa yang akan dilakukan untuk perbaikan Maluku ini ke depannya dengan hadirnya Partai Gelora di Maluku khususnya? Kita sangat berkeinginan untuk menangani, sangat berkeinginan. Ada dorongan energi yang kuat. Gelora mesti menang pemilu, mesti mencapai targetnya pada pemilu di tahun 2024 baik di provinsi maupun seluruh kabupaten. Kita kan keliling, dan dalam pembentukan itu kan kita tidak sekedar menerima laporan, kita mendatangi, bertemu dengan masyarakat, mendengarkan apa yang menjadi aspirasi mereka, keluhan mereka, bertanya masyarakat kita menjawab, kita bertanya masyarakat menjawab. Butuh energi besar untuk bisa membawa Maluku ini menuju keluar dari apa namanya, kita begitu semacam lapisan psikologis yang membatasi kita mesti menerobos ini. Itu butuh energi, itu butuh keikhlasan, butuh pengorbanan, butuh orang yang meletakkan cita-citanya itu di hadapan dia gitu, dan itu dia bawa di tidurnya, dia muncul ketika dia bangun tidur, itu menjadi mimpi-mimpi dia saat itu. Cita-cita itu mesti membuat dia itu lalu bergerak, dan pasti ada konsekuensinya. Ini akan kelelahan. Beta jarang mendapat pemimpin yang kelelahan. Mungkin ada satu dua yang tidak tersebut. Yang ada keenakan kali ya Pak ya, begitu? Saya tidak mengatakan demikian, tapi lebih kepada kita ingin melihat kalau Maluku ini
suatu saat nanti sukses, ya kita akan dapati ada konsekuensinya. Apa itu? Pemimpinnya akan dia lelah memimpin ini provinsi yang begini luas. Yeah. Ketika masyarakat merasakan kebahagiaan, akan ada hal yang kontras dengan pemimpin. Yeah. Dia pasti. Yeah. Dan memimpin itu kan menderita. Yeah. Iya kan? Memimpin itu kan menderita. Kalau dia tidak menderita, saya sudah mendapatkan padanannya ya kalau pemimpin senang, lalu masyarakat seperti apa? Enggak, padanannya ialah kalau masyarakat bahagia, pasti pemimpin menderita. Itu padanannya. Tidak ada itu rumus masyarakat sering bahagia, pemimpin itu senang. Kesenangan batin oke. Yeah. Ya, oke, itu satu kepuasan pasrah yang luar biasa. Tapi bahwa ada implikasi pada fisiknya, ada implikasi kepada ekonominya, ada implikasi pada kehidupan yang wujud, itu mesti terbaca, mesti tampak gitu, mesti tampak. Ini provinsi begini luas Bu Ajeng, keliling Seram aja butuh energi. Betul. Kalau sampai ke Wetan bagaimana lagi fisik? Capek Pak. Capek. Kalau orang Maluku bahagia, pasti gubernurnya itu menderita. Maksudnya sensasi jiwa, fisiknya Pak. Sih. Karena capek ngurusin satu Maluku ini yang terdiri dari pulau-pulau ya. Kesana kemari kita masih pakai kapal yang berhari-hari, belum lagi transportasi darat yang begitu mahal dan lain sebagainya. Semoga dengan keberadaan Partai Gelora di Provinsi Maluku ini bisa membawa Maluku ke arah yang lebih baik begitu. Kita mengakumulasi. Kita dalam diskusi lepas biar kami turun atau pada rapat sendiri aktual kita. Setidaknya di internal Gelora kita mengakumulasi dan itulah kenapa kita sampai pada kesimpulan Gelora mesti hadir di parlemen dan mesti hadirnya itu mesti nyata, mesti signifikan dengan baik. Oke Pak, terima kasih. Tadi pertanyaan saya yang udah paling terakhir Pak. Ada lagi mungkin yang disampaikan ataukah cukup? Cukup ya. Baik. Oke Pak. Baik, Tribuners, thank you so much buat kalian juga yang sudah berkomentar di comment section. Pertanyaannya juga ada beberapa komentar yang mungkin tidak bisa saya cover semuanya. Kita akan jumpa lagi di kesempatan lain. Semoga nanti sama Pak Thalib juga bisa berkesempatan ngobrol lagi ya. Karena perjalanan masih panjang nih sampai 2024, Tribuners. Baik, Tribuners, itulah obrolan saya dengan Ketua Wilayah Gelora Maluku Pak Thalib Soumena di Bastorento kali ini dengan tema Partai Gelora menuju kemenangan pemilu 2024. Dan kebanyakan Pak Thalib dan juga Tribuners, kami pamit dari Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon. Selamat menjalankan rutinitasnya kembali dan amato Bapak mato. Ya, Bu Ajeng. Oh gini, oh Gelora, gini. Oke deh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.